Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini dan pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema iman kepada qada dan qadar. Nah, sebelum memasuki pengertian iman kepada qada dan qadar, kalian tahu tidak apa itu iman, apa itu qada, dan apa itu qadar? Iya, benar sekali lah. Iman itu ialah keadaan atau suasana hati yang percaya sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun untuk meyakini kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan qada adalah ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman sebelum sesuatu itu terjadi. Sedangkan qadar adalah ketentuan-ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan ketentuan yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, iman kepada qada dan qadar ialah percaya terhadap ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu sejak zaman sebelum terjadinya atau sebelum diciptakannya dunia, ataupun ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan ketentuan yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, apa perbedaan qada dan qadar? Perbedaannya ialah kalau qada itu cuma ketetapan Allah sejak zaman azali, cuma ketetapannya saja. Sedangkan qadar adalah sesuatu yang sudah terjadi. Nah, jadi itu bedanya lah. Seperti misalnya orang baru meninggal, itu kan yang dinamakan qadar. Mari kita perhatikan anak-anak surah Yasin ayat 38 sampai 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui, dan telah kami tetapkan tempat peredaran bulan sehingga setelah sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Nah, dari ayat di atas dijelaskan bahwa matahari itu sudah ditetapkan berjalan di tempat peredarannya. Demikian juga ketetapan Allah tentang peredaran bulan. Jadi semuanya sudah diatur oleh Allah sejak zaman azali, jauh sebelum dunia itu diciptakan. Nah, anak-anak, mengenai masalah qadar ataupun sesuatu yang sudah terjadi pada kehidupan sehari-hari, ada dua macam takdir, atau kan qadar itu kan
sering juga disebut dengan takdir. Adapun macam-macam takdir ada dua. Yang pertama, takdir mubram dan takdir muallaq. Adapun takdir mubram adalah suatu ketentuan dan keputusan Allah yang pasti berlaku atas diri manusia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Seperti contohnya ya, jenis kelamin ataupun kematian. Nah, jadi tidak ada seseorang pun yang bisa memilih jenis kelamin. Kalau Allah sudah menentukan jenis kelaminnya laki-laki, maka dia akan lahir sebagai laki-laki. Sebegitu juga sebaliknya, kalau Allah menetapkan sudah dia itu jenis kelaminnya perempuan, maka dia lahir jenis kelamin adalah perempuan. Begitu juga dengan kematian, anak-anak ya. Kematian tidak bisa dimaju, dimundurkan juga tidak bisa. Kalau sudah waktunya sampai atau tiba, maka matilah manusia tersebut. Tidak ada yang bisa tawar-menawar seperti jual beli. Kalau sudah sampai waktunya, maka kita akan meninggal. Jadi, takdir mubram ini adalah suatu keputusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi ataupun mutlak, anak-anak ya. Nah, mari kita perhatikan surah Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut, yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, maka mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nah, hal ini sudah jelas ya anak-anak, bahwa ajal itu pasti tidak bisa dimaju mundurkan dan telah diterangkan dalam surah Al-A'raf ayat 34. Selanjutnya takdir muallaq ya anak-anak. Nah, takdir muallaq ini adalah suatu ketentuan Allah yang masih bisa diubah melalui usaha, doa, dan tawakal. Contohnya rezeki dan kepintaran. Nah, Allah memang sudah menetapkan takdir kita, misalnya rezeki, tapi itu masih digantungkan Allah. Kalau kita ingin mengubahnya, maka kita harus berusaha. Seperti rezeki, kalau kita berdiam saja, maka rezeki tidak akan datang dengan sendirinya. Jadi dengan cara apa rezeki datang kepada kita? Yaitu dengan cara berusaha, berdoa, dan berserah diri kepada Allah, atau dengan cara bertawakal. Nah, begitu juga dengan kepintaran. Tidak ada satu orang pun pintar tanpa ada usaha, tanpa ada belajar. Jadi kalau ingin pintar, maka harus belajar. Sekarang kalau sudah paham, perhatikan potongan surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, jadi Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kita itu mengubah diri kita sendiri. Maksudnya kita berusaha untuk, misalnya kalau ingin mendapatkan rezeki yang banyak, maka harus berusaha mencari rezeki, misalnya bekerja. Kalau ingin pintar, maka harus belajar. Iya, benar sekali. Nah, sekarang adapun hikmah kita beriman kepada qada dan qadar, yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian hikmah yang kedua adalah mendidik manusia agar senantiasa berikhtiar atau berusaha. Kemudian yang ketiga,
mendidik manusia agar senantiasa sabar dan bertawakal. Dan yang terakhir, mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong. Kemudian anak-anak, adapun perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar, yaitu sebagai berikut. Coba dilihat ya. Yang pertama, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, senantiasa bekerja dan berusaha dengan maksimal. Yang ketiga, senantiasa tawakal kepada Allah secara menyeluruh dan berdoa. Yang keempat, senantiasa mengisi kehidupan dunia dengan hal-hal positif agar mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Yang kelima, senantiasa merenungkan dan memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, senantiasa bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Nah, anak-anak, demikianlah materi dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat dimengerti dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.